Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Balkis, kelas A6, Prodi PLB, NIM saya 211F10382. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Bunda Tati tentang pendidikan disabilitas anak tunarungu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi dan istilah tunarungu menurut para ahli. Yang pertama menurut Winarsi, yang kedua menurut Suharmini, yang ketiga menurut Suciati, yang keempat menurut Somat dan Hernawati. Nah, anak tunarungu bisa berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian yang sudah dialami dan bersifat konkret, bukan hanya hal yang diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, yaitu metode yang menampilkan konkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahui. Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengarannya, sehingga anak tunarungu tersebut dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat atau bahasa yang dapat memudahkan anak tunarungu itu sendiri memahami. Kebutuhan anak tunarungu seperti halnya anak normal pada umumnya, mempunyai kebutuhan utama yang dikemukakan oleh Salim sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar, seperti halnya kita anak yang normal, yang membutuhkan kasih sayang orang tua, membutuhkan pantauan dari orang tua, membutuhkan perhatian dari orang tua, jadi begitu. Lalu ikut serta dalam suka dan duka dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan yang baik, secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunaannya. Lalu, kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi, sebagaimana halnya pada anak normal lainnya. Anak tunarungu pun ikut melibatkan diri dalam permainan dengan teman sebayanya. Seperti halnya kita orang normal, waktu kita berada di lingkungan sekolah, anak tunarungu waktu istirahat juga bermain dengan teman-teman yang lain. Sebaliknya, kayak seperti orang normal seperti kita, layaknya seperti itu. Lalu kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Anak tunarungu tidak ingin selalu terikat oleh orang lain. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batas-batas tertentu.
Lalu kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Seperti halnya anak normal ketika dia sudah ketika dia sudah terlahir di bumi, anak normal biasanya ada imunisasi, ada kayak posyandu gitu. Nah, itu anak tunarungu juga membutuhkan hal seperti itu. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, kuat, serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Selanjutnya, kebutuhan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Anak tunarungu memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikiran, perasaan, serta kehendaknya kepada orang lain. Kebutuhan berekspresi ini bukan hanya yang berhubungan dengan masalah komunikasi, melainkan juga bentuk-bentuk ekspresi lain seperti menggambar, bermain peran, melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang dapat mewakili curahan isi hatinya. Lalu ada memperhatikan kebutuhan anak tunarungu di atas. Dapat disebutkan bahwa pada prinsipnya kebutuhan mendasar anak tunarungu itu tidak jauh berbeda dengan kebutuhan anak normal seperti yang lainnya. Baik karakteristik maupun kebutuhan anak tunarungu, kedua aspek tersebut merupakan hal yang harus dipahami betul oleh guru, terutama untuk kepentingan memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada mereka, anak tunarungu. Lalu menurut Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipahami secara seksama oleh guru yang bertalian dengan kegiatan pembelajaran. Yaitu yang pertama, anak tunarungu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan belajar guna mencapai tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan yang dijalaninya. Yang kedua, tujuan, yaitu akhir dari yang diharapkan setelah adanya kegiatan pembelajaran. Tujuan merupakan seperangkat tugas, tuntutan, atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam sistem perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian. Anak tunarungu yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang berencana dan dapat dievaluasi atau diukur. Yang ketiga adalah guru, yaitu orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat, atau yang dimaksud adalah mengajar siswa, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan atau kelancaran pembelajaran yang diharapkan. Terjadinya proses pengalaman belajar atau learning experience dengan menggunakan strategi belajar mengajar atau teaching learning strategi yang tepat. Lalu solusi anak tunarungu bisa seperti anak normal.
Salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah sekolah inklusi atau sekolah luar biasa, atau bisa disebut juga dengan SLBB. Lalu solusi anak tunarungu bisa seperti anak normal. Salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah sekolah inklusi atau sekolah SLB, sekolah luar biasa, SLBB. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, seperti anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, atau anak autis, anak tunadaksa, itu seperti kebutuhannya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaian. Lalu sekolah inklusi adalah sekolah biasa atau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental yang cerdas, berbakat istimewa, lalu suku terasing, korban bencana alam, bencana sosial, lalu mempunyai perbedaan warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim piatu, anak terlantar, anak tunawisma, anak terbuang, anak terlibat sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba, HIV atau AIDS atau ODHA, anak nomaden, dan lain-lain sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Itu menurut Ali Minzet dan Permanarian. Anak tunarungu memiliki hambatan pendengaran. Individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara atau tidak bisa berbicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, atau komunikasi dengan tunawicara menggunakan bahasa yang membuat mereka mudah. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh atau gerakan tubuh untuk anak tunawicara. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari suatu yang abstrak. Lalu selanjutnya, deteksi dini tunarungu pada bayi. Ada beberapa faktor risiko yang membuat bayi lebih berisiko mengalami tunarungu. Faktor risiko tersebut antara lain, yang pertama, adanya riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran.
Yang kedua, lahir secara prematur atau lahir sebelum usia kelahiran. Biasanya anak prematur ini lahir di usia kandungan 7 bulan, 8 bulan. Intinya belum sampai dengan usia kandungan yang seharusnya dia keluar. Lalu yang ketiga, telah dirawat untuk jangka waktu lama di unit Neonatal Care Intensive Unit NICU. Lalu yang keempat, pernah mendapatkan obat-obatan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Lalu mengalami komplikasi saat proses kelahiran atau pada saat ibu melahirkan. Lalu mengalami infeksi telinga berulang. Atau kita di negara kita atau terutama di kota-kota besar, rumah sakit biasanya akan melakukan screening pendengaran setelah bayi lahir atau pendeteksi. Screening ini seperti deteksi. Apabila bayi lahir di tempat yang tidak memiliki fasilitas tersebut, orang tua dianjurkan untuk membawa bayi ke rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memeriksa pendengaran dalam 3 minggu setelah dilahirkan. Ya, biasanya di usia 6-8 minggu bayi baru lahir itu bisa dideteksi apa ada hambatan yang ada di bayi ini. Lalu jika bayi tidak lolos tes pendengaran, orang tua seharusnya tidak panik. Belum tentu anak tersebut memiliki gangguan pendengaran. Karena pemeriksaan perlu diulang dalam 3 bulan pertama kehidupan bayi guna mengkonfirmasi hasilnya. Apabila hasil tes ulang memang menyatakan bahwa bayi mengalami masalah pendengaran atau tunarungu atau tidak bisa mendengar, maka campur tangan oleh dokter, yaitu spesialis DHT. Hal ini khususnya saat bayi berusia 6 bulan. Tunarungu bukan berarti tidak sempurna. Anak tunarungu bukan berarti tidak sempurna. Mereka yang terlahir dengan kondisi spesial atau istimewa itu tetap bisa berkarya selama mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, dari lingkungan, dari saudara-saudara. Pasti anak itu bisa berkarya. Bahkan bisa juga melebihi dari kapasitas orang normal. Berulang atau terus-menerus sering infeksi telinga. Lalu mengalami infeksi yang dapat berdampak pada fungsi pendengaran, seperti peradangan selaput otak atau meningitis, atau infeksi sitomegalovirus atau CMV. Gangguan pendengaran pada bayi dapat dideteksi oleh tanda atau gejala yang sebenarnya dapat dipantau oleh orang tua, atau kita orang tua bisa memantau atau mendeteksi sendiri ketika bertemu dengan anak sehari-hari. Tanda dan gejala tersebut diantaranya yaitu bayi tidak terkejut dengan suara keras yang muncul tiba-tiba, atau tiba-tiba ada suara benda yang jatuh tetapi bayi itu tidak terkejut. Lalu yang kedua, tidak mengenali suara orang tua pada usia 3 bulan. Lalu yang ketiga, tidak menolehkan wajah atau melihat ke arah datangnya suara pada usia 6 bulan. Lalu bayi tidak mampu menirukan suara atau mengucapkan kata pada usia 1 tahun. Jadi bayi sebenarnya bisa dideteksi
apakah anak ini mengalami ketergangguan fisik maupun intelektual maupun emosional. Itu kemarin saya menjelaskan itu di usia 6-8 minggu. Ketika sudah beranjak dewasa, bisa beranjak balita maksud saya, itu bisa dideteksi pada usia 1 tahun. Lalu bayi dengan tunarungu yang tidak terdeteksi sejak dini akan mengalami gangguan tumbuh kembang, utamanya dalam aspek bicara atau bahasa. Dampak jangka panjangnya adalah kesulitan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk saat menempuh pendidikan. Hal tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dewasa, orang dengan tunarungu juga memiliki keterbatasan dalam memilih pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya kondisi itu? Di daerah kita, di negara, pada anak-anak tuli yang mengalami kasus ini, mereka mungkin masih memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik dan tidak pasti bisu, dan tidak pasti anak ini tidak bisa berbicara. Makanya kita kan perlu untuk mengasesmen, untuk untuk mengecek kesehatan anak ini gitu. Berbeda jika keadaan tuli yang dimiliki oleh anak sudah ada sejak lahir atau keturunan genetik. Anak-anak dengan kondisi ini akan mengalami kesulitan saat belajar untuk berkomunikasi karena mereka tidak dapat mendengar semua suara di sekitar mereka atau suara mereka sendiri sejak mereka lahir, atau suara orang tua. Karena itulah perkembangan bahasa mereka pun tertunda. Jadi mereka ini yang anak tuli sejak lahir ini benar-benar memang tuli, dan bisa jadi faktor gen atau faktor-faktor lain seperti mungkin kecelakaan waktu ibunya hamil, anak ini kecelakaan atau mengonsumsi obat-obatan, atau mungkin kena virus juga. Bisa juga kan terkena virus toksi. Lalu melatih anak yang tuli cara berkomunikasi, atau ini terapi juga, bisa juga disebut dengan terapi. Dengan indera pendengaran yang tidak berfungsi, mengajari anak untuk berbicara akan lebih sulit memang ya. Apalagi saat kita mengajari anak tunarungu atau anak tuli sejak lahir, mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami kata-kata dan maknanya, serta penggunaannya untuk membentuk sebuah kalimat, atau cara menata bahasanya, cara menata pembicaraannya, itu mereka pasti akan kesulitan. Biasanya anak-anak tuli juga cenderung menggunakan kalimat. Anak tunarungu belum tentu bisu. Umumnya anak-anak yang tuli memang memiliki kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk berkomunikasi. Meski jika mereka bicara dengan fasih, masih ada beberapa huruf atau kata-kata yang terasa susah diucapkan, terutama pada huruf konsonan. Seringkali pelafalan mereka juga tidak sejelas pelafalan orang-orang dengan fungsi pendengaran yang baik, atau seperti orang-orang normal biasanya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak yang tuli pasti juga terlahir dalam keadaan bisu. Kemampuan berkomunikasi pun dipengaruhi oleh kondisi tuli yang memiliki masing-masing anak.
Terdapat dua jenis kondisi yang dimiliki oleh orang-orang tuli. Yang pertama, sensory neural hearing loss, dan conductive hearing loss. Sensory neural hearing loss adalah keadaan di mana seseorang kehilangan pendengaran yang bersifat permanen, yang memang tidak bisa mendengar sama sekali sampai kapanpun. Keadaan ini terjadi ketika ada kerusakan pada sel-sel kecil seperti rambut dari telinga bagian dalam. Bisa juga karena ada kerusakan pada saraf pendengaran yang melemahkan saraf saat mengirim sinyal pembawa informasi tentang suara ke otak. Lalu sedangkan conductive hearing loss adalah keadaan yang muncul ketika ada halangan atau gangguan pada bagian telinga luar dan tengah yang mencegah suara masuk ke telinga bagian dalam. Gangguan pendengaran ini biasanya bersifat sementara, tapi bisa menjadi permanen tergantung dengan seberapa parah dan penyebabnya. Tidak hanya saat lahir, seseorang bisa kehilangan pendengaran setelah mengetahui bahasa. Juga cenderung menggunakan kalimat yang pendek dan lebih sederhana untuk berkomunikasi. Dan itu bukan berarti pasti bisu, tetapi cara dia untuk berbicara itu kesulitan, tetapi dia bukan bisu. Dia itu hanya kesulitan berbicara atau tidak bisa membentuk sebuah kalimat yang panjang. Pasti dia akan berbicara dengan kosakata atau kata-kata yang pendek. Seperti itu. Lalu melatih anak yang tuli untuk berkomunikasi tetaplah harus dilakukan. Jadi tidak dibiarkan. Anak yang tuli juga butuh layanan pendidikan, butuh layanan kasih sayang kepada orang tua. Jadi tidak harus dibiarkan terserah mau ngapain, tidak. Tanpa penanganan yang tepat, gangguan pendengaran ini tentu akan berpengaruh terhadap kehidupannya kelak. Atau mungkin dari dokter THT itu mungkin, atau dokter spesialis telinga mungkin penanganannya kurang tepat, baik masalah akademis di sekolah maupun kehidupan sosial di lingkungan. Oleh karena itu, kehadiran pengasuh yang bekerja sama dengan ahli patologi akan membantu membimbing anak untuk terus berlatih berbicara. Dengan adanya bantuan dari profesional atau bantuan dari orang-orang yang spesialis telinga atau bisa disebut juga spesialis THT, mereka akan memberikan terapi bicara yang tepat untuk anak dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki anak. Jadi tidak sembarangan kita memberikan pelayanan kepada anak tunarungu atau
atau bisu. Biasanya ahli terapi akan menambahkan permainan mendengarkan ke dalam sesi untuk membantu anak mengalami kemajuan dalam terapi. Mungkin ada anggapan bahwa anak-anak dalam keadaan tuli yang lebih parah tidak akan bisa berbicara atau pasti bisu. Padahal penelitian menunjukkan bahwa mereka bisa mulai mengembangkan kemampuan berbicaranya. Hanya saja mereka yang tidak permanen, yang tuna bicaranya tidak permanen atau hanya sementara, dia hanya terkendala dengan berbicaranya yang tidak bisa merangkai kalimat. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan juga bisa untuk pembelajaran bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.